I'm okay, I'm fine. Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Tapi bohong. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat, 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 sombong amat. Woi, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi untuk mata kuliah pengantar bisnis internasional, yang mana pada kesempatan ini judulnya lingkungan hukum, teknologi dan politik dalam bisnis internasional dan strategi bisnis internasional. Pendahuluan. Bisnis internasional meliputi transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih daripada satu negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti ini mungkin meliputi individu swasta, masing-masing perusahaan, kelompok perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Pihak tersebut melakukan transaksi bisnis yang tentunya melampaui batas nasional. Oleh karena itu, pihak yang dimaksud melakukan transaksi bisnis lintas negara, maka pihak tersebut akan dihadapkan pada beberapa hal krusial yang tentunya mempengaruhi dan menentukan keberlangsungan maupun kelancaran transaksi bisnis yang dilakukan. Beberapa hal yang dimaksud diantaranya adalah dimensi hukum, teknologi, dan politik. Dimensi-dimensi tersebut menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap transaksi bisnis dalam lingkup internasional. Bisnis internasional, terdapat beberapa definisi mengenai bisnis internasional menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ball and Psychology France Geringer Minor tahun 2006, bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Lalu ada pembahasan, suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti dan kebiasaan negara, pasalnya bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit. Perusahaan itu harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri, tetapi juga undang-undang semua negara tujuan. Dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Undang-undang menentukan pasar yang boleh dilayani perusahaan-perusahaan, harga yang dapat dikenakan untuk barang-barang mereka, dan biaya masukan yang diperlukan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Undang-undang tersebut juga mungkin akan mempengaruhi lokasi aktivitas ekonominya. Nah, macam-macam diantaranya itu ada 6. Yang pertama, perbedaan dalam sistem hukum. Yang kedua, hukum yang berorientasi ke dalam negeri. Yang ketiga, hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Yang keempat, hukum yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan. Yang kelima, dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Dan yang terakhir, yang keenam, penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional. Lalu ada lingkungan teknologi. Dimensi lainnya suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah basis sumber dayanya. Beberapa negara seperti Australia, Argentina, dan Thailand diberkati dengan banyak pertanian yang subur. Negara-negara lainnya seperti Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Rusia diberkati dengan sumber daya alam yang lainnya, seperti minyak, emas, dan berlian. Negara-negara seperti Cina mempunyai pasukan tenaga kerja yang berlimpah.
sedangkan negara-negara lainnya seperti Islandia dan Selandia tidak memilikinya. Ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya mempengaruhi produk mana dibuat di negara tertentu. Lalu ada lingkungan politik atau resiko politik. Ada 3, yaitu yang pertama risiko kepemilikan, di mana harta kekayaan suatu perusahaan terancam oleh penyitaan atas pengambil alihan. Yang kedua, risiko pengoperasian, di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan atau keselamatan karyawan-karyawan terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada risiko transfer, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana dari negara tersebut. Nah, di sini ada contoh studi kasus dari KFC. Di Jepang adalah contoh keberhasilan perusahaan multinasional yang berhasil beradaptasi dengan pasar lokal. Didirikan pada tahun 1970 sebagai usaha patungan antara perusahaan induk Amerika dan Mitsubishi. FC Jepang kini menjadi salah satu pemain utama di industri makanan cepat saji dengan 1.200 gerai pada tahun 2014. Strategi adaptasi seperti memperkenalkan Christmas Chicken dan menyesuaikan menu dengan selera Jepang, termasuk hidangan lokal, telah membuatnya sangat populer. Dukungan pemerintah Jepang dalam bentuk insentif pajak juga berperan penting dalam kesuksesan ini. Kehadiran KFC turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Jepang, menjadikan ayam goreng sebagai hidangan Natal yang ikonik, serta memberikan kontribusi pada ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pembayaran pajak. KFC juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bahan baku impor dan dampak terhadap budaya lokal, menggeser preferensi masyarakat dari makanan tradisional ke cepat saji. Namun, kehadirannya tetap memberikan dampak positif pada perekonomian Jepang, termasuk dalam hal konsumsi, investasi, dan kontribusi pajak. KFC di Jepang menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dapat memberikan dampak yang luas pada ekonomi, budaya, dan politik suatu negara. Lalu ada pembahasan kedua. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis internasional merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai bisnis internasional, meskipun pada dasarnya ada 2 pengertian. Lalu ada berbagai metode go internasional. Yang pertama ada ekspor. Aktivitas ekspor adalah bentuk keterlibatan perusahaan dalam bisnis internasional yang paling sederhana. Perusahaan menggunakan kapasitas produksi domestik yang dimilikinya untuk produksi, distribusi, administrasi, dan mengalokasikan sejumlah tertentu produksi dalam negerinya untuk pasar luar negeri. Yang kedua, lisensi. Melalui lisensi, suatu perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, atau keahlian. Mattel merupakan perusahaan yang memiliki lisensi untuk produk Barbie, boneka yang telah menjadi inspirasi fashion dalam budaya ini terus melakukan ekspansi dan menghasilkan 45 produk konsumen seperti pakaian, dekorasi, rumah, kecantikan, fashion, aksesoris, dan elektronik. Lalu selanjutnya ada franchising atau waralaba. Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik mereka, franchisor, memberikan hak kepada individu atau perusahaan
untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Franchising hampir sama dengan lisensi. Bedanya selain menghibahkan izin penggunaan nama, proses, metode, atau merek, perusahaan membantu menerima franchise dalam operasi dan atau pasok bahan mentah. Yang keempat, kontrak manajemen. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahlian atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaan dan mengelola kepentingan mereka. Motivasi melakukan international business. Terdapat 3 teori yang umum digunakan untuk menjelaskan motivasi perusahaan dalam melakukan international business, yaitu teori pasar tidak sempurna. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain bagi tujuan produksi, perusahaan mungkin berupaya menggunakan faktor-faktor produksi luar negeri jika faktor-faktor ini lebih murah daripada faktor-faktor lokal. Transfer tenaga kerja dan sumber daya lainnya, bahkan dana, umumnya terkena retrikasi biaya dan retrikasi lain, karena dapat ditransfer kemana saja. Oleh karena pasar-pasar dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam produksi tidak sempurna, perusahaan akan berupaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara lain. Nah, di sini ada contoh studi kasus, yaitu mengungkapkan keberhasilan PT Pertamina Lubricants dalam penetrasi pasar global melalui strategi yang efektif dengan memanfaatkan kekuatan merek lokal dan memahami kebutuhan pasar internasional. Pertamina Lubricants berhasil memperluas jangkauannya ke berbagai negara. Fokus perusahaan pada kualitas produk, adaptasi terhadap regulasi lokal, serta penguatan distribusi dan kemitraan strategis di pasar global menjadi kunci utama dalam kesuksesannya. Selain pertumbuhan perusahaan di pasar internasional secara keseluruhan, PT Pertamina Lubricants menunjukkan bagaimana perusahaan Indonesia dapat berhasil bersaing dan berkembang di pasar global melalui strategi penetrasi yang matang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?